Jadi, per hari ini, tanggal 1 Juli 2020, iuran BPJS Kesehatan naik lagi. Jadi, 150.000 untuk kelas 1, 100.000 untuk kelas 2, dan 42.000 untuk kelas 3. Mulai hari ini, 1 Juli 2020. Pertanyaannya, apa perlu kita menaikkan iuran BPJS? Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah kondisi pandemi saat ini. Kita mengetahui bahwa pandemi COVID ini membuat kita semua menjadi susah. Banyak PHK di sana-sini, ekonomi menurun. Semestinya pemerintah mungkin harusnya berpikir lebih jernih lagi ya. Bagaimana rakyat ini sedang susah. Adakah solusi lain yang bisa ditempuh pemerintah untuk menekan defisit keuangan BPJS Kesehatan tanpa membebani masyarakat? Ini harus ada solusi lain. Saya juga melihat ada hal yang aneh ya, di mana pernyataan dari Kepala Humas BPJS yang saya lihat di TV tadi, bahwa Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan bahwa diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung. Ini menurut saya rada aneh. Kenapa? Karena kita tahu kan bahwa keputusan MA adalah membatalkan pasal 34 ayat 1 dan 2 dari Perpres nomor 75 tahun 2019. Jadi penafsiran versi pemerintah memang kalau menurut apa yang saya ketahui sukar dimengerti. Karena mereka berpikir bahwa yang berubah dan yang dipermasalahkan hanyalah sebatas pada nilai preminya. 1 Juli sekarang ini, per hari ini, iuran dinaikkan menjadi 150.000 untuk kelas 1, 100.000 untuk kelas 2, dan 42.000 untuk kelas 3. Kalau melihat kondisi di atas, maka jelas terlihat bahwa bila pemerintah ini kurang peka dengan apa yang dialami oleh rakyat. Apalagi naiknya premi di tengah kondisi pandemi COVID ini yang kita sama-sama rasakan bagaimana beratnya ya. Kita sudah berapa bulan harus berada di rumah, tidak ada aktivitas, keluar susah sekali kalau kita melihat bagaimana kondisi masyarakat kecil ya, mereka sangat terdampak dengan pandemi COVID ini. Jadi menurut saya timingnya dari kenaikan iuran ini tidak tepat karena dilakukan di masa pandemi ini. Seharusnya pemerintah mencari solusi yang terbaik mengenai hak kesehatan bagi rakyat. Hak kesehatan jangan dijadikan seperti pajak kesehatan. Kalau kita mengambil contoh dengan naiknya BPJS ini, tentu sangat memberatkan rakyat. Seandainya ya, satu keluarga ya, satu kakak, ada 5 orang. Dan di kakak tersebut harus ikut asuransi BPJS semuanya. Jadi dengan nambah satu orang, katakanlah kelas yang paling bawah itu, masih tetap berat pastinya. Jadi saya rasa itu sangat memberatkan untuk rakyat yang penghasilannya menengah atau menengah ke bawah. Di saat pandemi saat ini lebih sulit lagi mereka. Jangankan membayar iuran BPJS, untuk makan sehari-hari aja susah. Kita lihat ya kondisinya. Maka seharusnya pemerintah mempertimbangkan lagi untuk kenaikan BPJS ini. Rakyat lagi sulit. Kita harus bersama-sama berpikir ya. BPJS naik tapi gaji turun. Ya, kita lihat banyak yang orang dipotong gajinya ya. Dipotong berapa persen karena perusahaannya mendapatkan kerugian, jadi gajinya turun. Untung-untung aja nggak di PHK, tapi banyak juga yang di PHK dengan kondisi pandemi COVID ini. Dan yang tidak kalah penting adalah dengan hadirnya Perpres nomor 64 tahun 2020, ini menjadikan lembaga Mahkamah Agung seperti tidak memiliki makna dan akan menjadi sebuah tontonan yang lucu bila Perpres ini digugat lagi nantinya. Ya, kan udah digugat dan Mahkamah membatalkan. Lucu dong kalau 2 kali seperti itu yang hal yang sama.
Jadi saran saya, pemerintah dalam hal ini, Presiden, pikirkanlah kembali. Harus mengurungkan dan membatalkan Perpres daripada kenaikan BPJS ini. Semua kita lagi susah. Oleh karena itu, janganlah kita sudah susah, ditambah susah lagi, rakyat akan semakin melarat. Oleh karena itu, hal yang terpenting bagaimana kita jaga agar bangsa ini menjadi dalam kondisi yang kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel ini gratis kok.